Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, bersama-sama sharing tentang bagaimana kebaikan Tuhan kepada kita, dan yang jelas bagaimana Tuhan selalu memberikan kemurahan dan belas kasih kepada kita, sehingga kita boleh menjalani hidup sampai dengan detik ini dengan baik, tanpa kurang dari suatu apapun. Semuanya oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, mungkin ada yang baru pertama kali datang. Bung Nando bisa dibantu mic-nya? Atau siapa? Fanny? Ada yang baru datang? Boleh kenalan sedikit supaya kita kenal? Ya. Fanny itu nggak nyala aja mic. Ya. Yes. Baik, selamat malam. Selamat malam. Shalom. Perkenalkan, saya Jeffrey. Saya berasal dari kota Kaimana, dari Papua Barat. Saya sama mama ke Pulau Jawa. Kami selain check up di Pulau Jawa, kami juga silaturahmi ke keluarga kami, Pak Richard di Jakarta. Kebetulan Pak Richard cerita tentang keluarga Bapak Birawa yang setiap hari Sabtu malam ada doa bersama. Kami merasa hal ini sangat baik, dan kami, Puji Tuhan, walaupun kami mungkin berasal dari gereja Katolik, tapi kami rasa ini hal yang baik. Kami juga mencoba untuk membuka diri untuk datang mengikuti ibadat bersama-sama, memuji Tuhan dengan cara yang lain. Tapi setelah mengikuti, kami juga mendapat sesuatu yang berbeda, dan mudah-mudahan ini menjadi berkat buat kita semua bersama. amin. Terima kasih Bung Jeffrey. Apa mewakili Mama atau Mama mau bicara? Mewakili. Terima kasih Bung Jeffrey dengan Mama yang sudah hadir jauh-jauh dari Papua dan bergabung bersama kami. Selanjutnya, ya, sebentar yang di sini loh, ya. Ini no, it's okay. Just a little bit. It's okay. Okay, thank you. Introduce yourself. Not in English, in Indonesia. Shalom, perkenalkan nama saya Hana. Saya Salam. Shalom. cucunya dari M. Yang ini. Namanya siapa tadi? Nama saya Hana. Anak. Oh ya. Sekarang usia berapa? 14. 14 tahun Yes. dan masih sekolah junior high school. Yes, in high school. Cita-citanya mau jadi apa? Well, I wanna sebagai penerus sebagai pilot. Pilot. Luar biasa. Karena katanya aktivitasnya ini ikut rugby club. Yes. Lihat badannya dulu. Luar biasa. Yes, I do. Klub saya itu Banteng Indonesia. Wow. Itu saja. Dan juga saya kebanyakan itu hobi lab mesin motor seperti Harley, contoh Harley Stockman itu kesukaan saya. Saya suka lab mesin hobi seperti saya sama apa dan listrik. Wow. Ya seperti aksi tante kayak mesin gitu ya. Beda, nggak ada mesinnya. Sip, tinggal bilang. Dan saya akan meneruskan itu semuanya untuk Papa. Jadi kalau ada masalah di rumah, ya aku yang bisa. Dan jangan
lupa juga hobi berbakti kepada Tuhan. Terima kasih. Bu Fani, lanjut. Oh, udah ya. Ya. Silakan, Ibu. Mau diwakili atau satu-satu? Shalom, selamat malam. Shalom. Saya Selvi Ratu dari Manado dan akan menetap di Jakarta dan kami dari Jemaat Advent. Baik. Untuk itu dengan kehadiran malam ini saya juga senang ada menambah keimanan hati juga dalam khotbah dari ibu tadi, Ya. itu menambah untuk lanjutkan iman. Terima kasih. Terima kasih. Bersama siapa di sini? Bersama tante saya Ya. Terima kasih. dan Ibu Lanjut. Ellen. Ibu Ellen. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Malam ini saya mengucap syukur, terima kasih. Saya dapat mengikuti acara kebaktian yang begitu indah, dapat menguatkan saya. Saya Ellen Onsu, saya dari Jakarta. Saya beragama Advent. Terima kasih. Ibu. Terima kasih. Puji Tuhan. Bapak Brigjen Purnawirawan Frans Joni mungkin bisa perkenalan. Izin Bapak di sini Bapak. Beliau suami dari Ibu Sofia yang kemarin rombongan sama Ibu Lydia. Dan beliau ini dulu pengasuh saya di waktu Chandra di Muka di Magelang. Ya. Baik, Bapak. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Nama saya Frans Jody. Kemarin minggu lalu sudah diperkenalkan sama keluarga saya, istri saya Sofia. Dan saya tidak hadir. Dan pada malam hari ini saya terlambat. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya diajak istri saya untuk hadir untuk merayakan perayaan ibadah Sabtu Doa sehubungan dengan saya pernah kenal siswa saya dulu namanya Dirawat. Sekarang sudah di bintang 1 kalau tidak salah. Belum. Amin. Menguatkan Bintang 1, bintang 2. tahun 93 waktu di Magelang ketemu Bapak. Ya. Kami tergabung di Chandra Dibuka di Akmil waktu itu. Kebetulan kami jadi pengasuh dengan pangkat mayor waktu itu. Kami berdinas di Kopassus saat itu. Kemudian selama 3 bulan kami membina dan membimbing sekarang Pak Dirawa ini. Saya tidak bisa menyebutkan nama saja karena sudah ada embel-embelnya. Saya pikir sudah bintang 1. Amin. Amin. Tapi kelihatannya ada bisikan. Amin. Imani. Ya. Kebetulan junior saya yang jadi Panglima TNI sekarang Pak Andika, dulu kami satu tim juga. Dulu kami gereja sama-sama di Cijantung, sama-sama gereja Katolik. Dan terakhir kami latihan anti teror bersama. Dan setelah itu dari pasukan khusus kami ditugaskan ke Papua di satuan teritorial. Dan terakhir kami di Seskoat selama 7 tahun. Dekat rumah saya. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Kita selalu bersama-sama Amin. 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 Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berkenan diri. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam. Baik,
Demikian perkenalan, kemudian terima kasih Pak Pendeta, Ibu Pendeta Iin Cipto yang sudah hadir dan memberikan firman yang luar biasa. Kita malam hari ini luar biasa menurut saya, karena semua para ibu-ibu yang tampil, mulai dari yang kesaksian, yang nyanyi, Dr. Luisa, kemudian Oma, dan semuanya, kemudian Ibu Pendeta. Jadi memang Tuhan memakai siapa untuk membuat manusia berubah, untuk menguatkan kita. Tuhan tidak pilih-pilih orang. Dan firman malam hari ini memang luar biasa, sangat luar biasa. Kita akui itu. Dan memang pembawa khotbah yang bervariasi itu akan memberikan variasi pengalaman juga. Karena pengalaman saya belum tentu sama dengan pengalamannya Bapak Ibu semua. Tantangan kita pun tidak sama. Itulah mengapa kita perlu menerima berita, menerima pengalaman orang lain supaya kita tidak merasa bahwa kita ini orang yang paling terbawa atau orang yang paling menderita, orang yang paling susah. Padahal Tuhan menunjukkan kepada setiap orang tantangannya masing-masing, dan setiap orang bisa mengatasi itu selama yang beliau bilang tadi, mengimani Tuhan. Intinya itu. Siapapun kita, apapun masalah kita harus tetap mengimani Tuhan. Karena kita udah 1 tahun lebih di sini. Dan semua yang menyampaikan firman kebanyakan orang-orang yang punya tantangan hidup dan bisa melalui. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan cengeng, jangan manja. Benar. Benar. Walaupun sulit ya Ibu Pendeta ya, untuk menjadi orang yang kuat, stronger, untuk bisa mengatasi tantangan kita yang sebenarnya kita sendiri yang merasakan. Kita yang tahu tantangan, masalah kita tuh kita yang tahu. Tapi ternyata orang lain bilang, Tuhan bilang melalui Ibu Pendeta, Tuhan bilang melalui anak kita, Tuhan bilang melalui Oma, Tuhan bilang melalui Pak Yoko, Tuhan bilang melalui kita semua. Jangan menyerah, jangan takut, gitu kan? Selama engkau masih mencari aku dan mengandalkan aku, masalah itu semua bisa teratasi. Yang penting itu Bapak Ibu. Jadi kepasrahan juga penting. Kepasrahan itu penting. Karena kalau kita tidak pasrah, kita ada ekspektasi atau bahkan high ekspektasi, atau begitu kita berharap sesuatu yang beliau bilang tadi, saya harus tahun ini saya harus punya jodoh misalnya. Kita nggak pasrah, akhirnya apa? Kita menyalahkan Tuhan. Padahal kita mencari Tuhan itu supaya kita pasrah diri, Bapak Ibu. Kita tidak terlalu menargetkan sesuatu dalam hidup kita. Ya kalau mampu, puji Tuhan. Tuhan kabulkan, puji Tuhan. Tidak, bersabar, Bapak Ibu. Bersabar, dan saya yakin kalau kita bersabar dan menyerahkan diri kita, masalah kita kepada Tuhan, di situ pasti ada jalan. Nggak tahu jalannya gimana, nggak tahu. Dan mukjizat-mukjizat tadi juga banyak disampaikan oleh Ibu Pendeta, ya Ibu ya. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang beliau alami, yang Bapak Ibu juga alami, Pak Bayu alami dalam hidupnya. Semua kita, Oma tadi, Dr. Luisa, semua mengalami tantangan. Tapi kadang-kadang yang sudah kita nggak ada harapan, tiba-tiba ajaib, ada mukjizat, nggak tahu itu apa itu, kan gitu. Nah disinilah Bapak Ibu pentingnya kita selalu
berada di lingkungan yang benar, di lingkungan yang baik. Kan misalnya kita punya pilihan Bapak Ibu, ngapain kita ke gereja, ngapain kita ibadah, kan enak di rumah gitu. Di rumah juga ngapain gitu. Di rumah juga ngapain sendiri merenung gitu kan, menangisi diri sendiri. Kita nggak mendengarkan teguran Tuhan. Mungkin Tuhan menegur lewat Bu Pendeta, mungkin Tuhan menegur lewat Bu Linda, mungkin Tuhan menegur lewat siapapun, orang baru, pendatang baru, Bapak Ibu. Sehingga oh iya ya, gitu kan. Oh, saya sudah salah jalan. Saya sudah salah jalan. Saya akan mencoba untuk merubah diri. Bagi yang memang sedang dalam proses, ya kita pasti manusia punya hidup yang bervariasi, yang kita punya dosa. Kita sedang menjalani proses memperbaiki diri. Ada yang sedang memperbaiki sekaligus mendapat hambatan dan tantangan yang luar biasa. Yang Ibu tadi betul juga, luar biasa itu ilustrasinya mengenai gembala menggembalakan domba. Itu yang step by step. Ada yang cuman itu langsung orang berubah, ada yang udah set nggak berubah juga, dipukul gitu kan, dipukul nggak berubah, dicekek gitu kan, sampai dipatahkan. Aduh mudah-mudahan jangan. Ngeri. Kita lihat aja di TV itu, ada yang dipatahkan betul itu, anjlok jebret, udah itu bangkitnya harus diapain Bu? Diperban dulu gitu kan, nggak 2 minggu nggak bisa kemana-mana, diem. Ya itu rahasia Tuhan, kita nggak tahu. Kita nggak bisa menyalahkan si A si B seperti itu, kita nggak bisa. Itu rahasia Tuhan. Emangnya kita lebih baik dari dia? Belum tentu juga. Hanya karena kemurahan Tuhan aja kita belum dapat kayak gitu. Iya kan? Gitu. Kita masih bisa ketawa-ketawa di sini bebas, menghirup udara bebas. Habis ini tiba-tiba yang di depan makan sana hilang semua ini udah. Iya kan? Maksudnya habis gitu dimakan. Nah, kalau kita nggak bebas kan, waduh, rutinitas yang, nggak bisa bayangin. Terima kasih Bu Pendeta sekali lagi atas semua yang khotbah-khotbah yang menguatkan kita, yang memberi kita kekuatan, menghibur kita, mengoreksi saya dan istri saya dan semua orang mungkin yang di sini yang memang ya pembicara itu pasti dari Tuhan. Ucapan Ibu itu pasti dari Tuhan, sehingga mengetuk siapapun yang ada di kita sini, sehingga oh ya jangan begitu lagi kalau bisa. Kalau belum ya berproses. Ya. Kalau belum terus ikut ibadah di sini kalau masih ada gitu kan. Ya itu saja. Mohon maaf setelah ini Ibu ada buru-buru ya? Gak apa-apa ya, karena pasti nanti ada yang minta foto. Ya. Apa-apa ya Bu ya, kan nggak setiap hari atau setiap bulan, ya kan? Sekali-sekali Ibu menyapa jemaat di sini supaya ya supaya mereka bisa mengenal Ibu lebih dalam, karena saya dengar Ibu ini YouTuber juga, kalau saya tidak salah, supaya paling nggak subscribernya naik. Ya kan? Jangan sampai subscriber robot lagi. Banyak 600 yang mendengarkan cuma 10 orang. Kan ada kayak gitu. Terima kasih Bu Pendeta sekali lagi. Kita juga setelah ini kita merayakan sedikit, ada yang ulang tahun. Ini usianya 69 sampai 72 nih.